Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Arina Mahmuda dengan NIM 12212193105 dari Tadris Kimia 4B. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran bab karbohidrat dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Ramandica MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum materi dimulai, Ibu ingin berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Zahra. Hadir, Bu. Vita. Hadir, Bu. Yasmin. Hadir, Bu. Isma. Hadir, Bu. Apakah ada yang belum terabsen? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah pernah membahas bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan ada praktikum uji karbohidrat. Nah, tapi sebelum kita ke praktikum, alangkah baiknya kita akan membahas terlebih dahulu materi karbohidrat ini, meliputi pengertian dari karbohidrat, sifat-sifatnya, klasifikasinya, kegunaan, dan ujinya. Nah, yang pertama, sebelum ke materi, Ibu ingin tahu apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu karbohidrat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zahra. Karbohidrat adalah suatu zat makanan yang mengandung sebuah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, benar ya. Jadi, karbohidrat adalah suatu zat makanan yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bisa juga seperti itu istilah pengertiannya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu contoh-contoh dari karbohidrat? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Vita. Umbi-umbian, beras, jagung. Nah, benar. Jadi, contoh-contoh dari karbohidrat itu ada biji-bijian seperti beras, jagung, dan ada umbi-umbian juga. Nah, baik, selanjutnya langsung ke materi ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu berasal dari kata sacharum yang berarti gula. Dan untuk istilahnya, karbohidrat adalah polimer alami yang tersusun dari monomer glukosa, galaktosa, dan fruktosa melalui polimerisasi kondensasi. Nah, untuk contoh-contohnya itu terdapat pada biji-bijian seperti beras, jagung, terus ada gandum juga, terus ada pada umbi-umbian, misal ubi jalar, ubi kayu, kentang, dan lain sebagainya. Ada pada buah-buahan juga seperti pisang dan buah-buahan yang memiliki rasa manis. Kemudian ada pada sayuran juga, yaitu sayuran yang berwarna hijau. Untuk selanjutnya ada sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat itu memiliki struktur umum CN H2O sebanyak N. Kemudian karbohidrat itu sebagai penghasil energi. Terus karbohidrat itu merupakan monomer yang mudah larut dalam air dan memiliki rasa manis. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi atau penggolongan karbohidrat. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan jumlah monomernya. Nah, jumlah monomer itu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida itu jenis karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa, serta ada silosa dan ribosa. Kemudian ada disakarida. Disakarida itu contohnya ada maltosa. Maltosa itu terdiri dari 2 glukosa. Kemudian ada juga laktosa. Laktosa terdiri dari galaktosa dan glukosa. Kemudian yang terakhir ada sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian untuk yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida ini contohnya ada amilum, ada glikogen, dan selulosa. Amilum biasa disebut pati,
Sedangkan glikogen itu pada tubuh manusia terdapat pada hati dan otot, dan selulosa pada tumbuhan digunakan untuk sebagai pembuat dinding sel. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya berdasarkan untuk yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan gugus fungsinya. Nah, ada dua, ada aldosa dan ketosa. Kalau aldosa itu memiliki gugus fungsi COH, contohnya ada glukosa dan galaktosa. Sedangkan untuk ketosa itu gugus fungsinya menggunakan CO, jadi contohnya adalah fruktosa. Nah, untuk penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah atom C pada molekul. Yang pertama ada triosa yang berarti punya 3 atom C dalam molekulnya. Contohnya adalah gliserida. Terus ada tetrosa yang berarti punya 4 atom C dalam molekulnya. Contohnya ada eritrosa dan tireosa. Kemudian ada pentosa yang berarti punya 5 atom C dalam molekulnya. Contohnya ada ribosa, arabinosa, dan deoksiribosa. Dan yang terakhir ada hektosa yang berarti punya 6 atom C dalam molekulnya. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji karbohidrat. Ada banyak sekali uji karbohidrat ini, tapi nanti praktikumnya kita akan memakai satu uji karbohidrat. Jadi sebelum kita mengetahui kita mau menguji apa, sebaiknya kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada uji molis. Uji molis ini uji umum untuk karbohidrat. Reaksi yang digunakan adalah alfa naftol atau asam sulfat pekat. Nah, nanti hasil reaksinya akan terbentuk 2 lapisan cairan yang berwarna merah ungu. Kemudian uji yang kedua ada uji Fehling. Nah, uji ini yang akan kita gunakan dalam praktikum nanti. Nah, uji Fehling ini digunakan untuk menentukan adanya glukosa dan galaktosa. Nah, hasil reaksinya terbentuk endapan merah bata. Kemudian uji selanjutnya ada uji Tollens. Nah, uji Tollens ini uji untuk glukosa, galaktosa, dan maltosa. Nanti hasil reaksinya akan terbentuk endapan atau terdapat cermin perak pada dinding tabung. Kemudian uji selanjutnya ada uji iodium. Nah, uji iodium ini uji untuk polisakarida atau amilum atau pati. Nah, nanti hasilnya pati itu akan membentuk warna, atau bukan membentuk, pati nanti akan memberikan warna biru ungu. Nah, untuk uji yang selanjutnya ada uji Benedict. Nah, uji Benedict ini uji untuk monosakarida dan gula pereduksi. Nanti hasil reaksinya akan terbentuk endapan merah bata. Dan selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji Seliwanov. Nah, uji Seliwanov ini uji untuk membedakan glukosa dan fruktosa. Nah, nanti fruktosa itu akan menghasilkan warna merah, sedangkan glukosa akan menghasilkan hasil yang negatif. Nah, untuk yang terakhir yaitu kegunaan dari karbohidrat. Karbohidrat sendiri banyak sekali kegunaannya bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu sebagai cadangan energi, kemudian sebagai metabolisme tubuh, terus ada juga sebagai zat pembangun tubuh, kemudian memudahkan proses pencernaan pada makanan. Nah, materi kita sudah selesai sampai di sini. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan, silakan. Tidak, Bu. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Langsung habis ini kita langsung ke laboratorium untuk praktikum. Untuk prosedur praktikumnya bagaimana, alat-alat dan bahannya bagaimana, Ibu nanti jelaskan di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita sudah ada di laboratorium. Nah, untuk praktikum kali ini, Ibu harap kalian juga harus mematuhi prosedur atau peraturan yang ada di laboratorium. Kita harus menggunakan alat pelindung juga seperti sarung tangan, jas lab, terus kacamata pelindung dan safety lab yang dibutuhkan. Dan Ibu harap ketika kalian nanti praktikum, kalian harus hati-hati dalam memakai alat dan bahannya. Nah, untuk praktikum kali ini Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, yaitu Zahra dengan Yasmin dan Vita dengan Bisma. Silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ini Ibu akan berikan kalian kertas, satu kelompok satu kertas. Di situ sudah terdapat prosedur, langkah-langkahnya, dan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Kalian bisa baca sendiri. Terus nanti itu di situ ada data hasil percobaannya, nanti kalian isi, dan ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Silakan kalian pahami dulu isinya 5 menit dari sekarang. Jika ada yang bertanya, nanti langsung ditanyakan ya, agar tidak bingung nanti saat praktikum. Baik anak-anak, sepertinya tidak ada yang bertanya, jadi kita langsung saja mulai praktikumnya. Nah, setelah praktikum selesai, Ibu harap kalian bisa mengisi data hasil percobaannya dan beberapa soal yang ada dalam kertas tersebut. Ketika sudah terisi semua, bisa dikumpulkan di meja Ibu. Silakan dimulai praktikumnya. Kalian bisa baca sendiri prosedurnya satu persatu, dan alat dan bahannya sudah tertata di meja kalian, jadi kalian tinggal ikuti langkahnya. Silakan dimulai. Baik, alhamdulillah praktikum hari ini berjalan lancar. Terima kasih untuk anak-anak atas kerjasamanya. Untuk hasilnya kalian bisa isi mulai dari sekarang sampai ibu tunggu sampai nanti siang, segera dikumpulkan. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa